Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basri, mahasiswa PPG dalam jabatan Gelombang 2 Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan mengajarkan materi mengidentifikasi dan menelaah unsur-unsur pembangun puisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Alhamdulillah. Kalau begitu, mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan di ruang kelas kita ini, tentunya tujuan kita dalam rangka mengikuti proses belajar. Oleh karena itu, untuk lebih berkahnya kegiatan kita ini, mari kita bersama-sama mengirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita jadikan sebagai suri tauladan. Sebelum kegiatan kita lanjutkan, saya persilakan kepada ketua kelas untuk mempersiapkan sekaligus memimpin doa belajar. Silakan. Siap untuk belajar? Siap. 1, 2, bersalam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, duduk kembali dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan kita hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di antara kalian siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oh iya, hadir semua. Alhamdulillah. Dan ini merupakan selaku cerminan dari kedisiplinan. Kenapa? Karena sikap disiplin itu sangat penting kita terapkan mulai dari sekarang ini. Kenapa? Karena sikap disiplin itu membiasakan orang atau anak datang tepat waktu di sekolah, berpenampilan selalu rapi, kemudian disiplin dalam belajarnya itu. Tapi itu disiplin dalam belajarnya itu tinggi. Jadi disiplin? Contoh disiplin itu di sekolah kita ini adalah salah satunya mematuhi aturan-aturan yang berlaku di lingkungan sekolah ini. Contohnya datang tepat waktu, apalagi berpakaian sesuai dengan aturan. Hari Senin sampai Kamis itu harus berpakaian di biru, kemudian Jumat pramuka, Sabtu olahraga. Itu salah satu dengan sekolah yang harus diganti. Kemudian yang kedua, ini yang akal pentingnya itu disiplin dalam belajar.
Tapi dalam belajar itu apa? Sebagai motivasi untuk kita apa di masa depan kita nanti. Kemudian sebelum kita lanjut, saya persilakan satu orang untuk naik memimpin lagu sebagai perwujudan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita. Silakan, kita akan menyanyi lagu nasional. Dan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa, tanah air dan bahasa. Kemudian pada pertemuan lalu kita membahas tentang puisi, tentunya masih ada yang ingat tentang bagaimana mengekspresikan atau merangkai kata-kata yang sesuai untuk menjadi sebuah puisi. Ini masih lanjutan. Tentunya masih ada yang ingat pengertian puisi. Silakan. Kata-kata dalam puisi merupakan curahan hati. Kata-kata dalam puisi merupakan curahan. Ada lagi yang masih ingat? Puisi adalah ungkapan penyair. Apa? Puisi adalah ungkapan penyair. Puisi adalah ungkapan ya. Masih ada yang ada lagi selain dari yang tadi? Kalau gitu, ya terkait dengan itu tujuan pembelajaran kita hari ini itu tujuannya setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, maka diharapkan kalian untuk dapat mengidentifikasi, menelaah dan menyimpulkan unsur-unsur pembentuk puisi atau unsur membangun puisi. Kalau gitu kita jelaskan apa itu, apa saja yang termasuk unsur pembangun puisi.
Jadi sekali lagi tujuan pembelajaran kita hari ini mengidentifikasi, menelaah dan menyimpulkan unsur pembahasan dengan tepat serta bukti yang mendukung dalam teks puisi yang didengar atau dibaca. Nah, di antara kalian di sini ada yang pernah membaca puisi ya? Ada atau? Nah, nanti sebentar kita tunjukkan. Jadi kebetulan teman kita ini pernah mendapat juara satu lomba puisi. Lomba puisi di kegiatan 17 Agustus. Sebentar kita tunjukkan bersama. Kita saksikan dulu hal-hal yang perlu dicermati pada video yang saya akan tayangkan. Kemudian persiapkan alat tulis, kertas untuk dicatat hal-hal yang penting yang ada di slide dalam video. Ya kan? Disiapkan dulu. Ini video tentang puisi. Itu puisinya Sungai Menangis karya W.S. Rendra. Coba dicermati, siapkan dulu alat tulisnya. Jadi catat hal-hal yang perlu yang terdapat di puisi. Sungai Manis karya W.S. Rendra. Sungai mengalir dan menyindir gedung-gedung kota besar, karena tiada bagai kota yang papa itu. Ia tahu siapa bundanya. Sungai bagai lidah terjulur, sungai yang manis tunjukkan lenggoknya. Dan kota kecapaian, dalam bisingnya yang tawar, dalamnya berkeliaran wajah-wajah yang lapar, hati yang berteriak karena sunyinya. Maka segala sajak adalah terlahir karena nestapa. Kalaupun bukan adalah dari yang sia-sia, ataupun ria yang karena papa, sungai bagai lidah terjulur, sungai yang manis tunjukkan lenggoknya. Ia ada hati di kandungnya, ia ada nyanyi di hidupnya. Hoi, geleparnya anak manja, dan bulan bagai perempuan tua, letih dan tak diindahkan, menyebut langkahnya atas kota, dan bila ia layangkan pandangnya ke sungai, sungai yang manis membalas menatapnya. Hoi, hoi. Itulah tadi puisinya, judulnya Sungai Manis karya W.S. Rendra. Dan ini puisi sebentar yang akan kita identifikasi, telaah dan menyimpulkan isi dari keseluruhan puisi ini. Jadi kita sudah simak bersama bagaimana diksi majas yang digunakan dalam puisi tersebut. Ini teksnya, betul kita lanjut saja karena sebentar ini akan sebelum mengerjakan EKS kita silakan salah seorang teman kita untuk naik membacakan teks ini. Kita lanjut saja.
Jadi menurut kalian apa pengertian puisi itu? Sesuai dengan apa? Pengamatan kalian tadi di video. Ada yang tahu? Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya tentang puisi? Ada yang bisa apa? Memberikan apa definisi atau pengertian dari puisi? Silakan. Puisi tersebut adalah ungkapan seorang penyair. Ya, ungkapan seorang penyair. Ada lagi? Pak Suleiman, ada? Kata-kata dalam puisi berisi curahan hati, berarti curahan hati yang menulis puisi tersebut. Bicara sesuai dengan apa hasil pengalaman di video tadi. Bagaimana kita lanjut, kita jelaskan apa itu puisi. Jadi menurut para ahli dari tiga ahli ini yang sempat saya kutip dalam pembelajaran ini, yang pertama coba dibaca, tulis bagian A. Menurut Herman J. Waluyo 1987 Himno 5 bahwa arti dari sebuah puisi adalah bentuk karya sastra yang mengutarakan pikiran dan perasaan penyair serta imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan struktur fisik dan struktur batinnya. Kalau di kelompok satu, coba dilihat ada yang bacanya, yang baik tolerannya. Alia bisa dibaca. Pendapat kedua dari apa? Dari apa? Menurut Habib Yasin, menurut beliau puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan perasaan dan memiliki gagasan atau pikiran serta tanggapan terhadap satu hal atau kejadian tertentu. 8 Mei 2021. Itu menurut Habib Yasin. Kemudian kalau menurut Sumardi, Ali, coba. Sumardi menyatakan bahwa pengertian puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi padu dan pemilihan kata yang imajinatif tersebut. Ya, itu menurut Sumardi. Jadi kesimpulannya kita lihat apa itu puisi. Ini jadi puisi adalah bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan segala daya bahasa, kreativitas, dan imajinasi pengarang dengan rangkaian bahasa yang indah serta mengandung irama dan juga makna. Itu bisa secara umum daripada puisi. Jadi ingat ini, ingat. Nah, inilah target apa tujuan yang ingin dicapai pada pertemuan kita pada hari ini. Itu mengidentifikasi unsur pembangun puisi. Sama juga dengan apa karya-karya sastra lainnya seperti cerpen, apalagi cerita, novel, itu semua ada unsur pembangunnya. Begitu juga dengan puisi. Nah, unsur pembangun puisi itu terbagi juga menjadi dua. Yang pertama unsur batin. Kalau unsur batin silakan dibaca. Ini apa itu unsur batin puisi? Unsur batin adalah suatu cara mengungkapkan berdasarkan suasana hati, perasaan, dan suasana jiwa yang dirasakan oleh seseorang. Ya, jadi unsur batin puisi itu adalah suatu cara mengungkapkan berdasarkan suasana hati, perasaan, dan suasana jiwa yang dirasakan oleh seseorang atau penulis.
Kemudian unsur lahir atau unsur fisik, unsur kedua atau unsur dari buat. Sedangkan meski banyak unsur lahir atau unsur lahir fisik. Unsur lahir atau fisik adalah unsur yang membangun puisi yang memiliki sifat fisik atau terlihat pada bentuk susunan kata-katanya. Iya, jadi unsur lahir atau fisik adalah unsur yang membangun puisi yang memiliki sifat fisik atau terlihat pada bentuk susunan kata-katanya. Sama dengan yang kita video yang kita saksikan tadi. Kata-kata itu ada yang sulit kita maknai, ada yang sulit kita artikan karena dia mengandung banyak melanggar majas di dalamnya. Kemudian unsur batin puisi kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama tema, ada tema. Ingat ini unsur batin puisi yang pertama adalah tema. Ya, kedua rasa. Yang ketiga nada. Amanat. Ini ada 4 unsur batin puisi. Yang pertama tema, kedua rasa, ketiga nada, dan yang keempat adalah amanat atau pesan. Dan atau hikmah puisi yang ini sambil pelajaran yang ini dipetik dalam puisi. Kemudian tema, apa itu tema? Coba Naura, coba dibaca Naura, karena dari tadi ini tidak terdengar suaranya Naura. Tema adalah pokok pikiran utama dalam sebuah puisi. Tema paling umum pada puisi meliputi cinta, ketuhanan, kritik sosial, alam, keadilan, kemanusiaan, hingga perjuangan. Iya, jadi tema adalah pokok pikiran utama dalam sebuah puisi. Tema paling umum pada puisi meliputi cinta, ketuhanan, kritik sosial, alam, keadilan, kemanusiaan, hingga perjuangan. Nah, kebetulan puisi yang kita angkat pada hari ini bertemakan tentang alam. Nah, kenapa alam? Ya, karena di Indonesia itu sungai. Sungai itu apa? Maksudnya tempat lingkungan alam sekitar kita. Jadi itu yang kita akan bahas tentang sungai yang bertemakan alam. Kemudian unsur batin yang kedua, coba dibaca Febi. Perasaan atau imaji adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Perasaan tersebut bisa berdasarkan kesedihan, kesenangan, kegalauan, ketakutan, sampai kesedihan. Ya, jadi unsur kedua dari puisi ini adalah rasa atau perasaan atau imaji, ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Nah, perasaan ini bisa berdasarkan kesedihan, kesenangan, kegalauan, ketakutan, sampai ke kesucian. Jadi itu semua bisa kita ambil tuangkan ke dalam puisi. Berterjemahkan itu kesedihan, puisinya dan berisi kesenangan, kegalauan. Semoga kalau seumpama kalian dalam keadaan sepi, itu bisa seumpama di tengah malam tidur sendiri di kamar, kebetulan terbangun, di situ rasa ketakutan misalnya, maka itu bisa kita angkat, ya, pilih kata-katanya untuk kita tulis menjadi sebuah puisi. Kemudian unsur yang batin yang ketiga, Bilkis. Nada dan suasana
Iya, jadi nada dan suasana dalam sebuah puisi itu adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Melalui sebuah puisi, penyair harus mampu membangun nada dan suasana sehingga isi pesan di dalamnya dapat tersampaikan kepada pembaca. Misalnya, menciptakan efek ceria dan bahagia, maka suasana yang tercipta oleh pembaca itu rasa senang bahkan berbunga-bunga. Itu apa? Unsur batin ketiga dari puisi. Kemudian terakhir unsur batin puisi amanat atau pesan. Coba Wawan Kurniawan, belum saya dengar suaranya nih. Silakan dibaca Wawan Kurniawan atau Wawan. Amanat adalah bentuk pesan atau wejangan yang disampaikan penulis kepada pembaca melalui puisi. Ya, jadi amanat adalah bentuk pesan atau wejangan yang disampaikan kepada pembaca melalui puisi atau hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik di dalam puisi-puisi tersebut. Nah, tadi kita sudah menjelaskan 4 unsur pembangun unsur batin puisi. Kemudian kita melangkah ke unsur lahir puisi. Apa saja itu unsur lahir puisi? Coba disimak di atas unsur lahir puisi. Pertama, isi atau pilihan kata. Nadi. Lagi, fotografi. 5. Ini ada 5 nih. Ada diksi, ada imaji, tipografi, 5 dan rima dan rima itu beda, ada perbedaan, ada perbedaan. Sebentar kita lihat perbedaannya antara rima dan rima. Mari kita jelaskan satu persatu unsur lahir puisi. Apa itu diksi, apa itu imaji, apa itu tipografi, apa itu rima dan apa itu rima. Yang pertama, diksi. Coba disana. Diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunanya. Kata-kata puisi hendaknya dipilih kata dengan cermat dan mempertimbangkan banyak aspek mulai dari makna, selera rima dan nada konteks itu dalam puisi. Ya, jadi diksi ini adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Kata-kata puisi hendaknya dipilih kata dengan cermat dan mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari makna, keselarasan rima, dan ada konteks yang utuh dalam puisi. Ini yang harus kita perhatikan. Karena diksi ini sangat penting di dalam apa? Ada ya, dalam sebuah puisi. Nah, sebetulnya kita akan mengidentifikasi. Kemudian unsur kedua, unsur lahir kedua. Coba kembali Alif dibaca supaya teman-teman. Imaji atau citra kata atau susunan kata-kata yang dapat memperjelas atau mengkorek apa yang dinyatakan oleh penyair. Dengan imaji pembaca dapat ikut membayangkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan penulis. Iya, jadi imaji adalah kata atau susunan kata-kata yang dapat memperjelas atau mengkonkret apa yang dinyatakan oleh penyair. Nah, dengan imaji ini pembaca dapat ikut membayangkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan penulis. Jadi imaji itu sama dengan citraan kata-kata di dalam cerita ada seperti itu. Kemudian selanjutnya tipografi atau perwajahan. Coba Ainul Jaya.
Tipografi atau perwajahan puisi. Tipografi yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tetapi kanan kiri pengaturan barisnya hingga baris. Puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Iya, jadi tipografi atau perwajahan dari puisi ini yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Ketika kanan kiri pengaturan barisnya hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Itu artinya penyusunan dalam menulis puisi. Bentuknya terkadang bait pertama ada apa terdiri dari 6 baris, kemudian juga bait kedua agak masuk penulisannya. Jadi itu bentuk apa penulisan dari puisi. Tipografi. Kemudian 5 unsur selanjutnya. Unsur lain selanjutnya. Coba kembali tulis. Rima adalah persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Rima terdapat pada akhir setiap larik. Misalnya, rima berpola selaras AA, rima silang AB, atau rima kembar AA, BB. Iya, jadi rima ini adalah persamaan bunyi kata atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan menimbulkan efek keindahan. Contohnya, rima terdapat pada akhir setiap larik. Misalnya, rima berpola selaras AA, artinya sama setiap akhir kata-katanya. Seperti kalau diakhiri dengan huruf A, maka A semua. Itu maksudnya. Kemudian misalnya rima berpola selaras, rima berpola apa? Rima silang, maksudnya AB, terkadang A, B, cara penggunaannya. Kemudian rima kembar. Ini ritme, jadi beda antara rima dan ritme. Kalau ritme, coba tunjuk. Ritme adalah alunan yang terjadi akibat pengulangan serta penggantian kesatuan bunyi. Ritme menjadi salah satu unsur yang penting dalam puisi. Fungsinya ialah membangun imajinasi dalam pikiran pembaca agar konsentrasinya tidak terputus. Ya, jadi ritme adalah alunan yang terjadi akibat pengulangan serta pergantian kesatuan bunyi. Ritme menjadi salah satu unsur terpenting dalam puisi. Fungsi daripada ritme ini adalah membangun imajinasi dalam pikiran pembaca agar konsentrasi tidak terputus. Kemudian majas atau bahasa itu dengan gaya bahasa. Coba sampai coba ini majas. Silakan. Sama majas. Apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa dalam sastra yang digunakan untuk menyampaikan makna atau perasaan melalui penggunaan bahasa yang indah, imajinatif, dan kreatif atau berupa kreasi. Ya, jadi majas adalah gaya bahasa dalam sastra yang digunakan untuk menyampaikan atau melalui perasaan melalui penggunaan bahasa yang indah, imajinatif, dan kreatif atau berupa kreasi. Nah, itulah tadi apa? Penjelasan mengenai unsur pembangun puisi. Jadi yang pertama adalah unsur batin, sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah unsur lahir atau fisik apa? Puisi. Nah, sekarang ada pertanyaan terkait dengan materi tulisan tadi. Ada pertanyaan mengenai materi baik hari ini? Ada? Kalau gitu sebelum saya membagikan LKPD terkait dengan apa? Puisi, saya persilakan dulu satu orang datang di depan sebagai apa?
breaking Bapak penyelenggara sebelum mengerjakan KPD. Coba satu orang tampil coba untuk berpuisi. Jadi breakingnya dalam bentuk puisi bukan dalam lagu lagi. Jangan dibuat itu. Jadi perhatikan depanmu yang apa ini? Ini pengganti apa? Pengganti lagu karena harus pilih itu apa? Bermacam-macam sini. Ya sini baca. Sungai Manis karya W.S. Hendra. Sungai mengalir dan menyindir gedung-gedung kota besar karena tiada bagai kota yang papai. Ia tahu siapa bundanya. Sungai bagai lidah terjulur, sungai yang manis tunjukkan lenggoknya. Dan kota pencapaian dalam bisingnya yang tawar, dalamnya berkeliaran wajah-wajah yang lapar, hati yang berteriak karena sendirian. Maka segala saja adalah terlahir karena nestapa. Kalaupun bukan adalah dari yang sia-sia, ataupun ria yang karena apa. Sungai bagai lidah yang terjulur, sungai yang manis tunjukkan lenggoknya. Ia ada hati di kandungnya, ia ada nyanyi di hidupnya. Hoi, geleparnya anak manja. Dan bulan bagai perempuan tua, letih dan tak diindahkan, menyebut langkahnya atas kota, dan bila dia layangkan pandangannya ke sungai, sungai yang manis membalas menatapnya. Hoi, hoi. Jadi kebetulan puisi yang dibacakan tadi firman kita itu yang akan kita identifikasi, itu yang akan kita sebutkan. Puisinya terkait dengan apa? Alam, ceritakan tentang sungai. Nah, sebelum saya bagi KPD, saya bagi kelompok dulu. Saya bagi kelompok. Kelompok satu ini, kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Jadi saya kan baru dari kelompok ini satu, dua, dia permulaan. Kasih jadi perhatikan di KPD sebelum diidentifikasi atau ditelaah puisi tentang Sungai Manis ini, coba diperhatikan petunjuk pekerjaan yang KPD ada situ petunjuknya. Nah, di LKPD ini coba diperhatikan terbagi menjadi dua tugas. Yang pertama tugas kelompok, kemudian ada tugas individu. Ada tugas kelompok, jadi yang didahulukan dulu tugas kelompoknya. Jadi selesaikan dulu tugas kelompok, kemudian selesai tugas kelompok, setiap kelompok sebentar akan presentasi di depan, kemudian kelompok lain
diberi kesempatan untuk menanggapinya. Jadi silakan dibaca dulu persenjataan lalu direkam. Jadi diutamakan tugas komponen dulu. Utamakan tugas komponen dulu. Lanjut begitu. Lanjut juga. Diidentifikasi ini sesuai dengan fungsinya ini. Jadi mungkin ada fungsinya. Kemudian diidentifikasi, oh apa temanya fungsi ini, rasa, nada, armada, bagaimana contohan yang terkandung di dalam fungsi. Kemudian ini unsur lahir, ini juga lahir, diidentifikasi satu fungsi. Kemudian dikembangkan dulu tugas fungsinya. Dari sini terbagi dua. Ini kalau ini tugas mulai fungsi dulu. Ini. Ini dulunya. Jadi identifikasi fungsi yang ada di dalam ini. Kemudian disebutkan apa pengerjaan KPD ini saya beri waktu 20 menit. 20 menit. Itu tugas komponen. 20 menit dan sekarang. Sementara akan berkoordinasi lagi, jadi silakan.
di sini ada rekomendasinya. Kemudian di apa dikomunikasi, oh apa temanya di sini, rasa amanatnya bagaimana, pesan yang kami di dalam puisi. Kemudian ini unsur lahir di identifikasi. Kemudian di nomor sudah semuanya. Identifikasi isi yang ada di SKPD atau ditelah kemudian sebutkan apa.
Coba kelompok lain diperhatikan temannya yang membacakan hasil pekerjaannya dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa penyair merasa sangat kecewa dan marah kepada masyarakat kota yang tidak peduli akan kelestarian alam sekitar dan membuang sampah ke sungai. 3. Nada dalam puisi penyair sedang dalam perasaan sedih, terharu, kecewa dan akibat ulah manusia yang mencemari sungai. 4. Amanat. Kita sebagai manusia harus menjaga kelestarian alam terutama sungai karena sungai merupakan salah satu sumber air. Sungai nampak berhasil terdapat di dalam batasnya yang terbentuk sawah. Dalamnya bersedaran pada wadah yang lapar. 2. Imaji. Penulis puisi di awal merujuk sejak awal baris. 4. 5. Penyair mengurangi persamaan bunyi atau makna vertikal dengan bunyi asli. Majas. Menggunakan majas kodifikasi sungai mengalir menyingkir ke kota yang besar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan tadi? Ada tanggapan dari kelompok lain? Coba diperhatikan kalau temannya ada apa lain presentasikan. Coba diperhatikan juga apa yang dibacakan. Jangan sembarang apa, tidak fokus. Jadi fokus ke apa yang dibacakan oleh temanmu supaya tahu ini menurut dia. Kalau seumpama beda pendapat dengan kelompok, berarti itu Bapak bisa diberi tanggapan, atau bisa ditambahkan. Kalau seumpama jawaban dari kelompok satu masih kurang, tidak sependapat dengan kelompok dua, itu bisa apa? Bisa ditanggapi. Jadi perhatikan temanmu kalau sedang membaca hasil diskusinya. Coba kelompok dua, silakan. Sudah selesai? Silakan, ini dia ada, silakan. Jadi apa? Silakan ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ainun Aulia Putri, perwakilan dari kelompok 2. Dari kelompok kami, unsur batin pada puisi berjudul Sungai Manis. Tema, pencemaran sungai akibat ulah manusia. Sedih, terharu, kecewa akibat ulah manusia yang mencemari sungai. Amanat, kita sebagai manusia harus menjaga kelestarian alam terutama sungai, karena sungai merupakan salah satu sumber air. Unsur lahir pada puisi berjudul Sungai Manis. Diksi, penyair memilih kata menyindir untuk menggambarkan kesenjangan antara gemerlapnya kota dan kemiskinan. Imaji, penyair menggunakan citraan penglihatan melalui kata mengalir. 5. Penyair menggunakan persamaan bunyi atau rima vertikal dengan bunyi akhir ir. Majas, menggunakan majas personifikasi sungai mengalir menyindir gedung-gedung kota besar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi temanmu dari kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan mengidentifikasi unsur membangun. Nah, puisi yang diidentifikasi adalah Sungai Manis. Coba ada tanggapan dari kelompok lain terkait dengan apa sebenarnya ini atau beda pendapat supaya menghidupkan suasana. Kalau dari kelompok 3 ada? Ya. Terutama ini, kalau menurut saya begini Pak, umpama temanya beda, coba ditanggapi. Masa sama semua pendapatnya?
Coba kalau ada yang beda pendapat itu disampaikan. Jadi di sini kita belajar untuk menyampaikan pendapat terkait dengan pendapat dari kelompok dua ini. Jadi ditangkap bukan seberapa. Kalau memang tidak sependapat itu ditangkapi. Bagaimana kalau ketiga? Ada pendapat dari kelompok ketiga? Tidak ada? Kelompok 4? Ada? Kelompok 1? Coba dibaca. Kalau menurut kelompok 1 baca saya baca. Kalau pendapat diimani, bagaimana baca saja itu. Bagaimana bisa pendapat. Jadi sama. Coba dibaca sama itu. Intinya di kami diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat kita yang disampaikan oleh dari kelompok 2. Oke, jadi demikian tadi presentasi dari teman-teman dari kelompok 2. Dan sekali lagi saya mohon diperhatikan apa yang dibaca teman-teman. Perhatikan apa yang dibaca teman-teman, sama beda pendapat sampaikan. Mereka buat diskusi. Makanya kita akan diskusi ini, diskusi kelompok namanya. Diskusi kelompok. Oke, kalau itu kita lanjut ke kelompok 3. Selesai. Sudah kan? Yang besar suaranya bagus. Ya, namun beragama Madinah, naik kamera. Yang besar suaranya. Mana saja. Biar sama. Di sudah sumpah apa? Ya, ini coba dibaca lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, tema yang terdapat pada puisi itu adalah pencemaran sungai akibat ulah manusia. Amanat. Kita sebagai manusia harus menjaga kelestarian alam. Kedua, rasa. Penyair manusia yang pencemar. 5. Penyair menggunakan persamaan bunyi rima vertikal dengan bunyi akhir ir. 5. Majas. Menggunakan majas personifikasi. Sungai mengalir. Sekian dari hasil diskusi kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, sudah dari presentasi dari kelompok 3. Jadi saya persilakan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusinya. Ditanggapi apa yang disampaikan tadi. Kelompok 1 tanggapan dulu, tanggapan dari apa? Kelompok 1, kelompok 2. Jadi kita belajar diskusi. Nah, oke. Sudah semua? Sudah? Sama atau sampai mana? Sama pendapatnya kelompok 3. Jadi kalau Jepang tidak ada yang harus datang. Jadi untuk yang terakhir presentasi adalah kelompok 4. Coba lawan dengan silakan karena aku sudah menunjukkan kemudian jelas. Karena saya ini silakan kalau
Atau belum selesai? Apa? Iya, Assalamualaikum. Apa yang kau tulis sudah kau baca ke atas. Ya, silakan. Cepat. Ya, maju. Kasih tidak apa itu? Waktu. Cepat sampai kopi. Ini sih yang panas kalau ini. Ini kan sudah panas, baru lagi. Baiklah. Ya. Dan dengar ya. Ada dalam berisi penyair sedang dalam pendaftaran seni terhadap manusia akibat ulah manusia yang ditemani seni. Kita sebagai manusia harus menjaga kelestarian alam, terutama sungai, karena sungai merupakan salah satu sumber air. Penyair merasakan kehidupan di sungai, nampak memperhatikan terhadap isi 8. Imadi penyair menggunakan ciptaan penglihatan melalui tata mengalir berirama vertikal dengan bunyi akhir menggunakan majas. sungai mengalir menyindir gedung-gedung satu besar. Demikian presentasi dari kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi presentasi terakhir dari kelompok pengadaan agama apa yang disampaikan teman-teman tadi terkait dengan hasil diskusinya. Kalau ada, silakan dijawab. Ada sedikit perbedaan di unsur lain yaitu diksi. Silakan Kalau dijawab. kami itu penyair memilih kata menyindir untuk menggambarkan kesenjangan antara geografinya kota dan kemiskinannya. Kalau dari kelompok satu apa yang dibaca sini dulu ini? Apa menurut kelompok 4 tadi apa sebenarnya? Penyair memilih kata menyindir untuk menggambarkan kesenjangan antara geografinya kota dan kemiskinan. Itu di bagian mana itu? Diksi unsur lain. Selain diksi atau pilihan kata. Jadi penyair, coba diulang penyair menggunakan Penyair memilih kata menyindir untuk menggambarkan kesenjangan antara gemerlapnya kota dan kemiskinan. Jadi situ penyair masih kata menyindir masyarakat kota yang bawah yang membuang sampai sungai dan apa antara kesenjangan hidup di perkotaan. Kemudian cara coba diperhatikan masih ada kelompok apa kelompok ini? Cara
Baik, kalau sudah tidak ada, supaya betul-betul masuk dan kita apa? Bukan bersama. Jadi terkait dengan apa? Pekerjaan kelompok kita, silakan turun kelompok apa? Kelompok 4. Nah, tadi kita sudah apa? Berdiskusi mengenai unsur-unsur pembangun fisik. Mulai dari situ dia ini lengkap, ada unsur batin dan ada unsur lahir. Nah, terkait dari itu, kira-kira dari apa? Manfaat mempelajari manfaat siswa dari pelajaran kita ini ada apa manfaatnya? Baik kan ya? Terkait dengan kuis ini? Hah? Ada? Kira-kira apa manfaatnya Nora? Dari pelajaran kita ini? Meningkatkan kemampuan berbahasa, literasi, dan berkomunikasi dalam bentuk puisi. Meningkatkan kemampuan berbahasa, literasi, dan berkomunikasi dalam bentuk puisi. Nah, itu salah satu manfaatnya. Ada yang lain manfaat yang dirasakan dari apa? Pelajaran kita hari ini? Silakan. Hiburan atau rekreasi batin bagi pelajaran. Ya, manfaati dari keterangan kurang atau rekreasi apa? Batin. Itu apa? Baca. Salah apa? Salah satu manfaat dari apa? Mempelajari fisik. Jadi masih ada lagi yang bisa dilanjutkan mempelajari fisik. Kalau sudah ada apa? Kira-kira siapa yang apa? Dari pertemuan kita ini siapa yang bisa apa? Menyimpulkan apa? Siapa yang bisa menyimpulkan apa? Hasil apa? Kegiatan kita hari ini terkait dengan apa kira-kira kesimpulan? Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini terkait materi puisi yaitu unsur pembangun puisi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama unsur batin yang meliputi tema, rasa, nada, dan amanat. Dan kedua unsur lahir atau fisik yang meliputi diksi, imaji, kata konkret, majas, dan tipografi. Iya. Ada yang lain? Jadi apa yang disampaikan tadi? Jadi temanmu tadi apa sudah apa mengambil kesimpulan dari kegiatan pelajaran kita hari ini? Apa teman menyampaikan bahwa unsur batin terdiri dari tema, rasa, nada, amanat, kemudian apa? Unsur lahirnya ada apa sih? Ada diksi, ada imaji, kata konkret, majas, tipografi bahasa, tipografi cara penulisan, puisi. Itu apa? Salah satu bentuk penulisan dari apa? Kemudian dari tipografi unsur lahir puisi. Tuh. Kemudian, nah, dari kelompok 2 sesuai dengan pelajaran kita tadi sudah disampaikan. Coba bisa diulang unsur batin puisi. Kira-kira apa? Karena tadi sudah dari kelompok 3 sudah menunjukkan. Jadi tadi unsur batin puisi itu ada tema, ada rasa, ada amanat. Jadi ada 4. Jadi ingat ini, jangan pernah dilupa. Jangan pernah dilupa. Kemudian unsur lainnya ada diksi, imaji, ada majas, tipografi. Ini saya tekankan lagi pada anakku supaya ini apa? Jangan apa? Dilupa.
unsur kebanggaan. Apa itu target pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kalau begitu LKPD-nya dikumpul. LKPD dikumpul. LKPD berkaitan dengan apa? Jadi sesuai dengan apa hasil analisa kami terkait dengan pekerjaan kalian, jadi saya simpulkan untuk pekerjaan LKPD terbaik hari ini yaitu pada kelompok 2 tentang jadi apa? Saya sarankan kepada kelompok 2 ini supaya lebih ditingkatkan lagi atau minimalnya dipertahankan dalam apa pelajaran ini terkait dengan mengidentifikasi dan menelaah serta mengumpulkan visi-visi. Kemudian bagi yang kelompok yang belum yang masih ada kekeliruan di dalam mengidentifikasi unsur pembangun visi, saya sarankan supaya apa belajar lebih banyak, atau bisa bertanya di kelompok yang sudah saya anggap sudah benar secara cara mengerjakannya. Jadi silakan bertanya di kelompok 2. Kemudian apa lagi? Informasi selanjutnya, karena sekarang kita sudah mengidentifikasi, karena ini masih materi berlanjut. Materinya berlanjut karena sekarang kita sudah ini pelajaran kita ini ada di kajian 7. Jadi selanjutnya kita akan materi kita menulis puisi sesuai dengan tema yang ditentukan. Jadi pelajaran kita ini mengidentifikasi unsur pembangun puisi. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan menuangkan kata-kata atau menulis puisi sesuai dengan tema yang diberikan oleh guru. Kemudian saya persilakan untuk ketua kelasnya untuk membentuk kegiatan kita hari ini yang berdua bersama. Silakan. Sudah pulang? Satu. Dua. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 dari tempat berbaca doa.
bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi